dalam sebuah majelis ilmu. Pertemuan yang sesungguhnya secara pribadi jemaah sekalian ini tidak sengaja. Saya hadir hari ini untuk bersilaturahim di rumah Ustaz Mu'jizat. Saya ingin bertemu, bersilaturahim sekaligus berjamaah di masjid beliau tempat ini. Ternyata saya didadak untuk menjadi penceramah tarawih malam hari ini. Insyaallah. Dengan demikian, ini menjadi tanggung jawab dan amanah bagi kami untuk menyampaikan paling tidak sepotong ayat yang terkait mengenai khususnya Ramadan pada tahun ini. Jamaah salat tarawih yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian mengatakan, "Ud'uni," kalian berdoalah kepadaku. "Astajib lakum," saya ijabah doa-doa kalian. "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati," sesungguhnya orang-orang yang angkuh, yang sombong tidak mau menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini penting dan juga sejalan dengan bulan suci Ramadan. Pada intinya ayat ini menyebutkan sebuah perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini salah satu di antara nama yang populer untuk menyebutkan Ramadan ini dengan syahrul doa, bulan yang aktif kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap lantunan doa-doa kita sejak malam pertama di bulan suci Ramadan, maka insya Allah lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini paling tidak ada 4 hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama kata Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni." Tuhan kalian mengatakan ud'uni, kalian berdoalah kepadaku, kata Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka salah satu di antara perintah itu juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mentaati perintah Allah dengan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kita taat kepada Allah dengan membaca Al-Quran, kita taat kepada Allah dengan melaksanakan haji ataupun umrah misalnya, maka salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala pula adalah berdoa kepadanya. Maka doa tidak ada kaitannya dengan kondisi-kondisi tertentu saja, tidak ada kaitannya dengan situasi-situasi tertentu saja, bukan kondisional, bukan situasional, bukan ibadah ini baru dijalankan kalau kemudian ada perlunya. Biasanya kalau ada keluarganya sakit, baru panjang doanya, tapi setelah dalam keadaan sehat jarang lagi berdoa kepada Allah. Ada anaknya mau mendaftar pegawai, menjadi polisi misalnya, mendapatkan pekerjaan yang baik, baru panjang sekali doanya kepada Allah. Ketika dia punya utang banyak, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menyampaikan kepada kita, doa adalah bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait pada kondisi tertentu, tidak terkait pada situasi tertentu. Oleh karenanya, baik rasanya kita berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan sehat pula, maka seharusnya tetap kita berdoa kepada Allah. Dalam keadaan kita sukses dengan berbagai macam kecukupan yang kita miliki, baik kita berdoa kepada Allah. Juga tidak salah ketika kemudian kita dalam keadaan berutang, juga kemudian memaksimalkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ingin mendaftar menjadi pegawai, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baik, kita berdoa kepada Allah. Itu tidak salah, tidak sesuatu yang keliru, sesuatu yang baik. Tetapi dalam keadaan normal, dalam keadaan pekerjaan yang ia jalani biasanya, maka tetap kemudian kita lantunkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Allah, doa adalah bagian dari perintahnya
kita laksanakan doa tersebut, ya. Kita jalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Allah, astajibu lakum, saya ijabah doa kalian. Tanpa ada kata pemisah antara perintah untuk berdoa kepadanya, segera kemudian Allah mengatakan saya ijabah doa kalian. Apa maknanya, Pak? Setiap lantunan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Saya ulangi, setiap lantunan doa-doa yang kita minta kepada Allah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan, kalian berdoalah kepadaku, saya ijabah doa-doa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kepastian setiap lantunan doa-doa itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan-permintaan kita. Hanya saja bagaimana proses doa itu dijawab oleh Allah, kembalikan semua kepada Allah. Hari ini kita berdoa kepada Allah, boleh jadi nanti minggu depan baru dijawab oleh Allah doa kita. Hari ini kita berdoa kepada Allah, boleh jadi nanti tahun depan baru dijawab oleh Allah. Atau hari ini kita berdoa kepada Allah, mungkin 10 tahun ke depan baru dijawab oleh Allah doa-doa kita. Atau barangkali hari ini kita berdoa kepada Allah, 100 tahun ke depan baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berarti sudah meninggal baru dijawab doa kita? Ya memang, boleh jadi demikian. Ada doa-doa yang boleh jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemudian kita berpulang ke rahmatullah, setelah kemudian kita tidak ada di dunia ini. Jangankan kita ini jamaah sekalian, Nabi saja seperti Nabi Ibrahim, jemaah sekalian, direkam doanya di dalam Al-Quran. Kata Ibrahim, ya Allah, jadikan dari daerah ini seorang Nabi. Jadikanlah satu daerah yang tandus begitu luar biasa keringnya, sepertinya tidak ada kehidupan di sini. Tapi kemudian Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga daerah itu insya Allah ada nabi yang diutus di sana. Rabbana wa ba'ats fihim nabiyya rasula, dan seterusnya. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari tempat ini, tempat yang tandus. Ternyata tempat itu kelak, jamaah sekalian, tahukah kemudian kita, tempat itu adalah Makkahul Mukarramah. Tempat yang dahulunya tandus kering, tidak ada orang yang tinggal, tetapi kemudian tempat itulah tempat dilahirkan manusia yang dimuliakan oleh Allah. Termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Jarak Nabi Muhammad lahir dengan Nabi Ibrahim meninggal dunia begitu jauh, sehingga doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah setelah wafatnya. Itu catatan yang kedua. Doa insya Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Yang ketiga, jemaah sekalian, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Di saat setelah perintah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan banyak orang yang boleh jadi tidak mau berdoa kepada Allah sampai kemudian diibaratkan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Karena kesombongan dan keangkuhannya, di bagian yang keempat di ujung ayat itu Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Jemaah sekalian, ada orang kelak nanti masuk ke dalam neraka jahanam bukan karena apa-apa, tapi karena keangkuhannya. Kenapa dia angkuh? Salah satu keangkuhannya itu adalah karena tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, maka maksimalkanlah doa-doa kita di hadapan Allah di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir jemaah sekalian, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang bercerita tentang perintah ibadah puasa, 183 surah Al-Baqarah, 184 surah Al-Baqarah, 185 dan 187 juga berbicara tentang ibadah puasa. Tapi yang menarik jemaah sekalian, di antara ayat-ayat puasa itu terselip ayat 186. Ayat itu berbicara tentang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa. Saya kata Allah begitu dekatnya.
maka kemudian diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik itu. Ya mas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru malam yang ketiga di bulan suci Ramadan ini masih panjang waktu kita memaksimalkan dan menyempatkan waktu kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang utama kita berdoa di hadapan Allah di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita berpuasa menghadapi buka puasa, ketika malam, ketika habis melaksanakan sholat fardu, sepertiga malam yang terakhir, ketika dalam keadaan sahur, sesaat sebelum masuk puasa Ramadan, maka kemudian bermohonlah kepada Allah. Insya Allah doa-doa itu jauh lebih mudah dijawab oleh Allah, doa-doa kita insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah menurunkan kepada kita nikmat untuk senantiasa takwa di hadapan Allah dan lisan yang senantiasa rasa untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.